Mandailing dalam perspektif orang Minangkabau. Kalau mendengar kata Mandailing, mungkin yang langsung terbayang adalah sebuah etnis di Sumatera Utara. Tapi tahukah Sanak bahwa bagi orang Minangkabau, Mandailing juga merupakan nama salah satu suku? Mengapa bisa begitu? Apakah keduanya memang saling berhubungan? Atau hanya kebetulan memiliki nama yang sama? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Dalam kebudayaan Minangkabau, Mandailing merupakan salah satu suku, yaitu kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu atau sistem matrilineal. Posisi suku di Minangkabau kurang lebih setara dengan marga pada masyarakat Mandailing maupun Tapanuli, meskipun sistem pewarisannya berbeda. Baik masyarakat Minangkabau maupun Mandailing sama-sama mengenal pembagian masyarakat ke dalam kelompok klan. Bedanya, orang Minangkabau mewariskan suku melalui garis ibu, sedangkan masyarakat Mandailing mewariskan marga melalui garis ayah atau sistem patrilineal. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu pembeda paling mendasar antara kedua kebudayaan tersebut. Meski kurang dikenal, penyebaran suku Mandailing di Sumatera Barat ternyata cukup luas. Selama ini, banyak yang mengira bahwa suku Mandailing di Minangkabau pasti berasal dari etnis Mandailing di Tapanuli. Namun, anggapan itu belum tentu benar. Jika memang berasal dari kawasan Mandailing, mengapa persebarannya justru tidak hanya berada di Rantau Pasaman yang berbatasan langsung dengan Tapanuli? Suku Mandailing juga ditemukan dalam jumlah besar di Kabupaten 50 Kota, Padang Pariaman, hingga Darmasraya. Berdasarkan pendataan Nagaripedia, di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 119 nagari yang memiliki suku Mandailing dalam struktur adatnya. Di kawasan Luhak Nantigo, penyebarannya paling banyak terdapat di Kabupaten 50 Kota dan Tanah Datar. Sementara di kawasan Rantau, suku ini banyak dijumpai di Padang Pariaman, Pasaman, dan Darmasraya. Kalau kita perluas ke wilayah Provinsi Riau, yang juga mengamalkan sistem kekerabatan Minangkabau, suku Mandailing tersebar secara luas di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Makna kedua adalah Mandailing sebagai sebuah etnis yang bertetangga langsung dengan Minangkabau di sebelah utara. Wilayah adat utama masyarakat Mandailing berada di kawasan yang kini termasuk Provinsi Sumatera Utara, terutama di sepanjang lembah Sungai Batang Gadis. Dari sisi bahasa maupun budaya, masyarakat Mandailing memiliki identitas yang berbeda dengan Minangkabau. Bahasa Mandailing termasuk ke dalam rumpun bahasa Batak atau Tapanuli. Sementara bahasa Minangkabau berada dalam rumpun bahasa Melayu. Sistem kekerabatannya pun bertolak belakang. Masyarakat Mandailing menganut sistem patrilineal, sedangkan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Sebagai dua masyarakat yang hidup berdampingan selama berabad-abad, hubungan keduanya tentu berlangsung sangat intens, terutama di kawasan perbatasan. Di wilayah Minangkabau, interaksi tersebut paling jelas terlihat di Rantau Pasaman, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Karena itu, tidak mengherankan jika di kawasan ini masih terdapat nagari yang mempertahankan tradisi Mandailing, termasuk sistem kekerabatan patrilineal. Contohnya dapat dijumpai di Nagari Kotonopan di Kecamatan Rau Utara, Nagari Rabi Jonggor di Kecamatan Gunung Tuleh, serta Nagari Batahan di Kecamatan Ranah Batahan. Walaupun memiliki sistem adat yang berbeda, masyarakat Minangkabau dan Mandailing mampu hidup berdampingan serta saling memengaruhi. Migrasi masyarakat Mandailing ke wilayah Pasaman tidak hanya melahirkan nagari yang tetap mempertahankan sistem patrilineal, tetapi juga melahirkan komunitas yang memadukan unsur budaya Mandailing dan Minangkabau. Nagari Cubadak dan Simpang Tonang di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, merupakan contoh yang menarik. Masyarakatnya menggunakan sistem kekerabatan matrilineal seperti masyarakat Minangkabau. Namun, nama-nama sukunya tetap menggunakan nama marga Mandailing, seperti Lubis, Nasution, dan Batubara.
yang diwariskan dari pihak ibu, bukan bapak. Yang lebih menarik lagi, dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih menggunakan bahasa Mandailing. Pengaruh Mandailing bahkan dapat dijumpai jauh dari daerah perbatasan. Di Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman misalnya, masyarakat Mandailing dari marga Lubis, Nasution, dan lainnya diterima sebagai anak nagari melalui tradisi Malakok. Bahkan masing-masing kelompok memperoleh gelar penghulu dalam struktur adat setempat. Di balik semua perbedaan itu, terdapat satu titik temu yang sangat kuat, yaitu Islam. Baik masyarakat Minangkabau maupun Mandailing sama-sama menjadikan Islam sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Nilai-nilai Islam telah menyatu dalam kehidupan adat kedua masyarakat tersebut sehingga menjadi jembatan yang mempererat hubungan di antara keduanya. Bagi masyarakat Minangkabau, Mandailing bukan sekedar nama etnis yang tinggal di sebelah utara. Mandailiang juga hidup sebagai bagian dari struktur adat Minangkabau, yaitu sebagai salah satu suku yang hingga kini masih tersebar di banyak nagari di Sumatera Barat. Di sisi lain, sebagai etnis yang bertetangga selama berabad-abad, masyarakat Mandailing dan Minangkabau telah membangun hubungan yang melahirkan berbagai bentuk akulturasi budaya. Ada wilayah yang tetap mempertahankan identitas masing-masing, ada pula yang memadukan unsur kedua kebudayaan secara harmonis. Lalu muncul satu pertanyaan yang hingga kini masih menarik untuk dikaji. Apakah suku Mandailiang di Minangkabau berasal dari masyarakat Mandailing di Tapanuli? Ataukah justru terdapat hubungan sejarah yang lebih tua, sebagaimana pendapat yang mengaitkan nama Mandailing dengan ungkapan Mande Ilang? Jawaban atas pertanyaan itu tentu memerlukan penelitian sejarah, linguistik, dan antropologi yang lebih mendalam. Namun justru disitulah menariknya sejarah. Semakin kita mempelajarinya, semakin kita menyadari bahwa hubungan antar masyarakat di Nusantara jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita bayangkan. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.